anak yang solehah akan menjadi penyebab. Anak yang soleh banyak yang menjadi penyebab orang tua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan saya ceritakan kepadamu kisah dari Sayyidina Ibn Iyad alaihi ridwanallah. Fudail bin Iyad alaihi ridwanallah, seorang ulama terkemuka pada zamannya, dulunya seorang soleh, seorang waliullah pada zamannya, akan tetapi dulunya dia adalah seorang perampok, seorang pembunuh, bahkan seorang yang sangat bengis kepada orang lain, saudaraku sekalian. Fudail bin Iyad alaihi ridwanallah. Fudail ini ceritanya, ini cerita sangat menarik nih. Ibu-ibu jangan kengantukan didongengin. Fudail bin Iyad, perampok besar. Pokoknya kalau ada orang bawa dagangan, kafilah itu dirampok sama Fudail, orang pada takut semua. Preman terbesar, mafia terbesar pada zaman tersebut. Satu waktu dia lagi ngerampok satu rombongan orang. Ada di antara di kafilah tersebut itu seorang bapak-bapak muda ya, yang dia itu pegangin bonekanya. Akhirnya semua barang nih dirampok. Si bapak ini tadi nih pegangin bonekanya, nggak mau dia kasihin. Orang-orang pada heran gitu kan, kenapa sih nih kayak begini nih orang? Sampailah hal itu kepada pimpinan perampok mereka, yaitu Fudail bin Iyad. Dia bilang, Tuan, semuanya udah berhasil kita jarah. Semuanya menyerahkan hartanya mereka masing-masing, semuanya udah masuk nih di gudang kita nih, di kafilah kita. Kecuali si bapak ini nih, sama bonekanya tuh, sama hadiahnya itu, dia bilang, dia nggak mau ngasih. Dipanggil sama Fudail. Dia bilang, Pak, apa isi boneka bapak itu? Dia bilang, ya boneka aja gitu. Mungkin bapak sembunyikan uang di sini apa segala macam gitu, nggak ada. Saya janjikan nggak ada apa-apa di dalamnya. Saya berani jaminkan itu. Terus kenapa bapak di antara semua barang bapak boleh kasih uang apa segala macam, tapi yang ini nggak mau bapak kasih, kenapa? Dia bilang, karena saya punya anak perempuan kecil yang kalau saya pulang dia akan mendekati saya, dia akan memeluk saya, dia akan sangat senang ketika saya pulang dari bepergian. Karenanya setiap kali saya pulang saya akan bawakan hadiah ikut kepada hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fudail nanya, emang Nabi ada ngomong apa, Pak? Nabi Muhammad bilang, jangan pulang ke rumah kecuali bawa hadiah untuk anak-anakmu, dan kalau kamu punya anak laki-laki dan perempuan, dahulukanlah anak perempuan mendapatkan hadiahnya. Itu ada hadis ya teman-teman sekalian. Allah tuh emang cintanya sama kaum perempuan tuh dari mulai kecil luar biasa. Dan karena juga Allah tahu, Nabi Muhammad tahu perempuan itu kan bawa perasaan ya. Bahkan dari kecil udah baper gitu kan, terbawa perasaan. Fudail bin Iyad bilang, oh baik kalau begitu. Gimana nih Tuan, kita ambil gak bonekanya? Gak usah, biarin. Kesian bapak ini nanti ketemu sama anaknya. Udah biarin aja. Kasih pulang bapak ini. Dia pun memperkenankan bapak tersebut pulang. Fudail kepikiran sama hadis itu tadi. Bagus juga ya. Maka Fudail pun nyari perempuan cantik di kampungnya, dipaksa buat nikah sama dia. Sampai perempuan tersebut hamil, nikah bener ini ya. Nikah bener, karena dia pengen punya anaknya juga anak bener gitu.
Maksudnya bukan zina gitu kan. Dia nikah benar, habis itu kemudian sampai si perempuan tersebut hamil sampai melahirkan. Ternyata benar melahirkan perempuan. Fudel senang sekali. Habis anaknya melahirkan, kemudian menyusui, istrinya kemudian dia bilang, kamu boleh pilih, mau tetap jadi istri saya atau kamu mau saya ceraikan, saya kasih kepada kamu uang semuanya gitu. Yang penting jangan bawa anak saya. Saya pengen punya anak perempuan. Buat dia mengerjakan hadisnya Nabi Muhammad, kalau pulang dari bepergian bawa hadiah. Dari semua perintah-perintah Allah dia tinggalkan, hanya satu aja yang dia pegang, yaitu menyayangi seorang anak perempuan. Perempuan tersebut istrinya kemudian pergi meninggalkan dia. Yang gak betah juga ya punya suami preman. Dia pun tinggal bersama dengan anaknya. Dari sejak anaknya umur 2 tahunan, udah ibunya selesai menyusui, dia selalu bersama dengan anaknya. Dia pergi merampok kemana. Akan tetapi yang dibayangkan selalu adalah putrinya. Maka dia pun pulang ke rumahnya, dia akan pelukin putrinya, dia akan ciumin putrinya, dia akan sayangi putrinya. Dia berusaha mencurahkan semua kasih sayang yang dia punya kepada putrinya. Fudel tidak pernah tahu. Setiap kali Fudel pergi nih ketika anaknya umur 5 tahun, 6 tahun, yang di dalam rumah ada kayak semacam pembantu di dalam rumah yang mengurusi anaknya tersebut itu, mengajarkan kepada anak perempuan ini, anak perempuannya Fudel, caranya sholat, caranya baca Quran, sampai anak perempuannya Fudel bin Iyad, walaupun bapaknya seorang perampok hebat, akan tetapi anaknya sholat, Quran, sholawatan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari sang anak enggak pernah tinggal sholat. Meskipun bapaknya adalah seorang yang seperti itu sampai satu waktu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika anak tersebut berusia 9-10 tahunan, anak ini jatuh sakit. Fudel waktu itu tidak sedang dalam pekerjaannya, dia ada di rumah menjaga anaknya sampai kemudian anaknya meninggal dunia. Fudel putus asa. Ia menghujat Allah SWT. Ya Allah, saya tak pernah punya seorang yang saya cintai. Saya hanya cinta kepada anak saya dan sudah saya laksanakan. Ya Allah, apa yang kau minta kepada saya, kepada anak saya, mengapa engkau mengambil anak saya ya Allah? Fudel pun kembali tenggelam dalam minum minuman keras. Fudel pun suatu hal yang sudah lama dia tinggalkan karena dia ingin bersama dengan anaknya. Anaknya meninggal dunia. Fudel mabuk-mabukan, Fudel habis-habisan. Bahkan ia pun tak makan, bahkan ia pun tak peduli dengan kesehatannya sampai satu waktu. Ketika Fudel sedang tertidur, sesudah lama dia mabuk, dia tertidur, teman-teman saya sekalian, dia bermimpi. Seolah-olah Atan mengejar dia. Atan itu ular yang sangat besar. Mengejar dia gitu. Fudel pun lari-lari dalam mimpinya itu menghindari Atan ini tadi. Habisnya Fudel lari-lari, dia pun terus aja melewati hutan-hutan, lembah-lembah menghindari ular yang sangat besar hendak menerkam dia ini. Sampai kemudian di jarak yang sudah dekat dengan ular itu, tiba-tiba dia melihat sebuah jurang. Fudel pun kebingungan antara dia tenggelam ke jurang ataukah dia diterkam oleh ular. Saat itu dia melihat putrinya. Putrinya berkata, "Ayah, tahukah ayah ular itu apa?" "Apa nak?"
ular itu adalah dosa-dosa ayah. Yang esok atau lusa akan segera menerkammu. Jika engkau wahai ayah tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah, tahukah ayah apa jurang itu? Apa itu nak? Itu adalah jurang kematian ya. Ayah dapat kapan waktu aja tenggelam di dalam jurang tersebut. Tergelincir dalam jurang tersebut dan ayah pun meninggal dunia. Ya, kalau tidak sekarang kapan lagi? Ayah, ayolah ya. Taubat sama Allah ya. Taubat sama Allah ya. Saya sayang sama ayah. Dan saya tahu ayah sangat menyayangi saya. Dia kemudian bercerita kepada ayahnya. Ayah tahu dalam Quran Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haq. Tidakkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan mengingat apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Ayah, sudah tiba waktumu untuk segera kembali ke jalan Allah. Aku menunggumu ya di surga Allah. Aku menunggumu ya dalam keridhaan Allah. Bertaubatlah segera ya agar kita dapat bersama-sama ketika datang ajal menjemputmu nantinya. Sang ayah sempat nanya, kamu pernah belajar Quran nak? Iya ya, saya bisa baca Quran, saya hafal banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Ayahku sayang, segeralah bertaubat pada Allah. Fudail bangun dari tidurnya, kemudian saat itu juga Fudail mendengar suara ayat Al-Quran yang sama dibacakan sama tetangganya yang sedang bangun malam dan membaca Al-Quran. Tetangganya tersebut membaca pas di ayat yang sama. Sambil diulang-ulang. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haq. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haq. Fudail ketika mendengar itu, ia segera terbangun dari tidurnya, kemudian ia berkata, Al-ana ya Rabb, al-ana ya Rabb. Iya ya Allah, sudah datang waktunya ya Allah. Sudah datang waktunya sekarang juga ya Allah, sekarang juga. Aku akan menghusyukkan hatiku untukmu ya Allah. Sekarang saya bertaubat ya Allah. Sebab saya ingin dapat bersama dengan anak perempuan saya kembali sesudah saat kematian saya. Ia pun segera mandi taubat. Hari itu juga ia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ia memperbaiki kehidupannya, ia meninggalkan dunianya, ia sungguh-sungguh taubatnya kepada Allah sehingga ia pun dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang hidup pada zaman tersebut. Jadi sekalian saya muliakan, Fudail bin Iyad Allah selamatkan karena cintanya kepada anaknya.